kembali ingat tahun lalu tidak salah di sini juga berbimbang. Hari ini Tuhan persatukan kita kembali dan belajar firman Tuhan. Saya akan sampaikan kepada kita tentang ketujuh sangkakala. Ya, karena ini sangat penting bagi kita orang percaya pada zaman sekarang. Dalam kitab Wahyu ada 7 sangkakala yang harus dan sudah dibunyikan untuk memperingatkan setiap orang yang percaya, supaya orang percaya meningkatkan ibadahnya, meningkatkan korban-korbannya kepada Tuhan, dan orang yang tidak percaya supaya segera bertobat. Jadi peringatan ini kepada semua manusia, baik orang yang bertobat, baik orang yang tidak bertobat. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sangkakala ini sangat penting dalam kehidupan Kristen. Diawali dulu dari kehidupan bangsa Israel. Sangkakala ini menyatakan atau memberikan suatu pengumuman atau peristiwa penting bagi bangsa Israel. Jadi setiap kali hal-hal penting mereka lakukan, maka sangkakala akan dibunyikan. Dan setiap orang Israel harus mendengarkan suara sangkakala dengan cermat, supaya tidak ada yang tertinggal. Kalau mereka tidak mendengar, maka tertinggal. Dan mereka tidak tahu apa informasi selanjutnya untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Atau saudara kasih Tuhan mengingatkan mereka supaya mereka tetap di dalam kerohanian, tetap di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau sampaikan kepada kita sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang keempat. Allah memperingatkan manusia melalui alam ciptaannya. Jadi nanti kita lihat, tapi sepertiga ya, tidak sekaligus. Kenapa Allah menghukum sepertiga atau mengharuskan sepertiga? Saya melihat, saya mempelajari ayat firman Tuhan ini, bahwa Allah itu murah hati. Dia selalu memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki ibadah. Kalau kita lihat nanti sangkakala pertama sampai sangkakala yang keempat, Allah memperingatkan manusia melalui alam ciptaannya. Nanti air menjadi darah sepertiga, lautan juga sepertiga. Ya, makhluk hidup yang hidup di laut sepertiga nanti akan hancur. Bahkan pohon-pohon sepertiga hangus terbakar. Rumput-rumputan sepertiga hangus terbakar. Jadi sepertiga ini membicarakan bagaimana Allah menantikan setiap orang percaya supaya terus memperbaiki ibadahnya. Baru nanti sangkakala yang kelima, manusia diperingatkan disiksa. Ya, manusia yang tidak mau bertobat itu disiksa, walaupun dia Kristen. Kalau tidak bertobat, walaupun dia Kristen, tapi nanti yang disiksa itu adalah mereka yang tidak memakai tanda salib dalam hidupnya. Mereka yang tidak menerima atau yang tidak menerima darah Kristus dalam hidupnya. Jadi betapa pentingnya salib dan darah Yesus dalam hidup kita ini, dalam hidup kita. Jadi kalau nanti sangkakala yang kelima dibunyikan, maka manusia yang tidak bertobat itu akan disiksa. Dan disitulah nanti banyak orang akan mencoba bunuh diri tapi tidak mati-mati. Mereka melompat dari gedung yang tinggi, sengaja menjatuhkan diri ke bawah, tidak mati. Karena malaikat yang kelima itu nanti diberikan kuasa untuk menyiksa, bukan membunuh. Supaya orang-orang yang tidak mau bertobat itu segera bertobat. Sangkakala yang keenam dibunyikan, manusia tidak disiksa lagi. Manusia yang tidak memiliki tanda salib atau tanda darah dalam hidupnya, dia akan dibunuh.
akan diikuti oleh malaikat jurang maut. Di bab yang 39. Dan kalau sangkakala yang ketujuh dibunyikan, disitulah Yesus datang. Yang kedua kali. Sangkakala yang ketujuh dibunyikan, Yesus datang. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita dalam Wahyu pasal yang ke-13, di situ nanti antikris atau binatang yang keluar dari dalam laut dan binatang yang keluar dari dalam darat yang melambangkan antikris akan mengadakan mujizat. Nanti binatang itu akan luka parah, tapi bisa tiba-tiba secara ajaib bisa sembuh. Dan dunia heran, dari situ nanti banyak orang Kristen yang murtad. Banyak orang Kristen yang mengaku Kristen murtad melihat mujizat itu. Tetapi disitulah Yesus datang nanti yang kedua kali. Dan saya mau sampaikan kepada kita pesan profetik bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali, ingat nanti, ketika Yesus datang yang kedua kali, dia tidak lagi mengadakan mujizat supaya kita tidak tertipu. Karena di situ nanti banyak tertipu, karena malaikat atau binatang yang keluar dari dalam laut itu akan mengadakan mujizat kesembuhan yang secara ajaib. Kenapa? Karena manusia suka kesembuhan. Manusia suka mujizat. Manusia suka keajaiban. Dan antikris, setan tahu itu. Dan setan memakai itu untuk menipu manusia nanti ketika Yesus datang kedua kali. Karena, dan saya mau sampaikan kepada kita, Yesus datang nanti yang kedua kali bukan lagi mengadakan mujizat, tetapi khusus membawa mereka, umat tebusannya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Mereka itu nanti, mereka yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Makanya dalam Petrus itu dikatakan di sana bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, yang kita wariskan dari nenek moyang kita. Berarti segala sesuatu nanti akan kita tinggalkan. Sudah kita tinggalkan, bukan akan lagi, kita sudah keluar dari situ, dari berhala-berhala itu. Nanti kalau kita lihat 1 Tesalonika 1, Paulus sangat membesarkan kepada jemaat Tesalonika bahwa jemaat itu harus segera meninggalkan berhala-berhalanya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sangkakala yang pertama itu di dalam Wahyu 8 ayat 7. Coba kita lihat Alkitab kita. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya. Terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon, dan hanguslah seluruh tumbuhan hijau yang di sana. Peringatan pertama, hangus sepertiga. Kenapa tidak sekaligus? Saya mau sampaikan kepada kita bahwa Allah sangat mengasihi manusia itu sendiri. Allah, nanti kita lihat 1 Petrus, Allah menginginkan supaya setiap manusia jangan ada yang binasa. Supaya semuanya bertobat. Tidak ada yang binasa. Tetapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita nanti lihat Wahyu pasal yang ke-9, justru manusia yang diberikan kesempatan itu justru semakin jahat, tidak mau bertobat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita hubungkan itu dalam Matius 3 ayat 10, bahwa kampak sudah tersedia. Itu Matius 3 ayat 10. Kampak sudah tersedia dan pohon akan segera ditebang. Ini kalau di dalam Matius sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi pohon itu akan segera ditebang, tidak ada kesempatan. Tetapi di dalam kitab Lukas pasal yang ke-13 dimohonkan di sana supaya pemilik kebun itu, Allah sendiri, memberikan kesempatan 1 tahun lagi. Barangkali pohon ini tahun depan menghasilkan buah. Jangan tebang dulu. Karena dalam Matius tadi segera ditebang karena tidak ada buah. Kalau dalam kitab Lukas, Injil Lukas dibuat di sana satu permohonan supaya berikan lagi kesempatan 1 tahun lagi. Kita tunggu. Barangkali tahun depan dia akan menghasilkan buah. Kalau tidak menghasilkan buah lagi, tebang lagi.
Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 1 tahun di sini adalah kesempatan emas bagi kita untuk memperbaiki ibadah, memperbaiki korban-korban kepada Tuhan. Di sini saudara mungkin sudah berasa sampaikan ada korban waktu. Ini harus kita korbankan. Korban perasaan, korban tenaga, bahkan korban materi. Ini saudara harus kita tingkatkan ini di akhir zaman ini. Karena Allah memang sangat suka korban. Iya kan? Korban perasaan kan privasi, harga diri. Iya kan? Yang ditanya pada bosan hati. Indah gereja. Apa kan? Aku tak datang ke gereja 1 bulan. Atau 2 bulan, 3 bulan. Sekarang ini sekarang. Karena terlalu gampang. Ya, karena manusia sekarang terlalu menjaga harga, menjaga perasaan sudah. Padahal Tuhan berkata kita harus korbankan itu kepada Tuhan. Perasaan ini sudah diperlakukan untuk kita tidak adil, tidak masalah. Itulah orang Kristen, kualitas kita sudah. Diperlakukan dihina pun saudara kata kalau kita bertahan, itulah kualitas orang Kristen. Ini saudara dipermalukan sedikit tidak langsung yang naik kita. Ini saudara kasih. Ini perlu kita jaga. Karena kita melihat sekarang apalagi sakit sedikit pun langsung. Ya, langsung saudara yang kasih oleh Tuhan dan berkata tidak mau. Ya. Bahkan sekarang saudara kasih oleh Tuhan orang Kristen sibuk membela diri. Sibuk membela diri, sibuk saudara mencari harga diri. Ya, padahal Yesus saudara kasih oleh Tuhan tidak pernah memikirkan harga diri. Dia tidak pernah membela diri walaupun dia punya kesempatan untuk membela diri. Tapi Yesus tidak mempergunakan hak itu. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, demikianlah hidup kita. Sebenarnya kita punya kesempatan untuk membela diri ketika kita dihina, ketika kita dipojokkan. Tetapi sebagai orang Kristen kita tidak lagi punya waktu untuk membela diri. Apapun yang diperlakukan orang bagi kita, kita terimalah dengan ucapan syukur. Kalau saya bagian nyanyi, ya, saya pernah mundur dari pelayanan, sudah tinggalkan itu semua. Karena terlalu sakit. Karena jemaah sekarang saudara juga sudah Tuhan terlalu keras, terlalu sakit. Ya, kita menyampaikan yang benar. Firman Tuhan justru ditolak saudara. Jadi gampang menerima nasihat dia daripada nasihat firman. Ya, coba dulu saudara kasih. Ada sesuatu dalam hidup kita. Pernah saya dengarkan seorang pendeta. Sekarang gereja jemaat Tuhan sekarang hanya butuh gereja karena ada sakramen. Dan lain tak butuh lagi. Ya, karena ada sakramen. Mulai dari lahir sampai mati. Itu aja dibutuhkan dari gereja. Oleh jemaat banyak jelas. Kalau hal-hal yang enak saudara tak ingat. Ada pernah jemaat kita saudara dia bangun rumah yang besar. Saya katakan kepada dia kita doakan dulu rumah ini. Jangan terdepan suruh kita dulu rumah ini. Dia tidak mau. Dia menolak saudara. Karena dia sudah berasa desa, sudah berasa hebat, sudah punya rumah, sudah banyak harta. Saya dorong dia supaya dia ucap bersyukur di rumah. Dia tidak mau. Akhirnya saya datang ke rumah itu. Saya berdoa di rumah itu. Saya bilang sama dia, saya heran. Rumahmu ini tidak panas cuaca, tapi di sini ada roh jahat. Saya bilang seperti itu. Saya pesankan kepada keluarga di rumah ini ada roh jahat. Karena cuaca rumah bukan cuaca panas, tapi cuaca yang aneh. Dia tidak dengar. Justru saudara orang tua kami dari kampung, Bandung Tepani. Ya, diperciki saudara rumahnya itu. Tapi dengan diam-diam, mereka tutup semua rumah. Mereka di situ saudara kembali Kembang, Bandung Tepani, Jeruk Purut. Saudara kasih. Itu yang mereka lakukan. Akhirnya saudara kasih oleh Tuhan, akhirnya lahir anaknya di rumah laki-laki. Lahir anaknya laki-laki saudara di rumah. Anak perempuannya sudah 2. Tapi dikasih oleh Tuhan 1 minggu lahir. Ya istrinya, suaminya pergi kerja, istrinya nyuci, baru jemput kain, masuk ke rumah, anaknya ditaruh di kamar. Ditidurkan saudara, dia masuk ke kamar. Dia anaknya sudah mati mendadak, tidak tahu apa. Gak sakit.
Baru dia berlari-lari kepada istri saya, tidak mati, tidak mati. Baru mati di rumah. Di rumah betul. Ini sudah dikasih. Baru ke rumah. Aku lupa lupa di dia rumah masuk dulu. Oh, kemiranya. Masa mati. Tapi dengarkan nasihat. Dengarkan nasihat firman Tuhan supaya selamat. Dalam raja-raja, supaya jemaat Tuhan berhasil, harus percaya kepada Nabi. Harus percaya kepada hamba Tuhan. Supaya jemaat berhasil, baik ekonomimu, baik kerohanianmu, percaya kepada Nabi, percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada hamba-hamba. Yang berhasil. Jangan apa ente. Jangan ketika perlu datang sudah. Terima gaji sudah tinggi. Harus barikan. Bergaji ya barikan. Pernah bergaji kalau Pak gaji kami termalam bahasa saya aslinya tak kerasa. Oh, nggak butuh bisa dilakukan itu. Jam turun lagi. Oh, coba bersaing. Kalau bersaing mungkin. Waktu sakit kita juga. Jam 3 pun kita dapat. Oh, coba bersaing. Ada orang gaji harus jadi. Halo. Puji Tuhan. Saudara. Ada gitu sama kayak itu. Waktu lagi dia harus di depan ternak dia harus diumat. Kita lihat di sana saudara. Ini kesempatan diberikan saudara. Kenapa tidak sekaligus? Kenapa sepertiga? Makanya saya sampaikan tadi ini adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Dalam Petrus dikatakan supaya tidak seorang pun dari antara manusia itu celaka. Supaya semua manusia selamat. Sampai pada yang kedua, ini tidak semua saya sampaikan. Kalau saya sampaikan ayat-ayat seperti ya. Sampai kali yang kedua. Mari kita baca Wahyu 8 ayat 8 sampai 9. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Wahyu 8 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3 ya. Lalu malaikat yang kedua meniupkan alat dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala di awan, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang berjatuh ke dalam laut, dan binasa sepertiga dari semua kapal. Perhatikan saudara, sepertiga laut menjadi darah. Jadi ikan-ikan di laut sepertiga hangus hancur saudara. Tapi enggak, masih sepertiga, masih bisa kita makan juga saudara. Itu bukti kasih Allah bagi kita. Kita hangus saudara. Masih ada ikan. Ibu-ibu yang belajar masih ada ikan. Ya, ada kawan saya balik saudara dari Natuna. Dia bawa ikan teri yang paling nomor 1. Ikan teri putih dia. Saudara, baru saya tanyakan, adakah ini dijual di pasar? Tidak ada. Jadi semua itu diekspor ke Jepang, Singapura. Saudara. Tinggallah di Indonesia di pasar-pasar kita ini kita bekor. Nah, tiba-tiba karena memang ibu kita datang. Tapi ikan teri juga ini dari kepulang dari jauh. Iya. Dari ikan tuna, ikan harus diekspor. Yang terbaik itu saudara diekspor itu kalau terbaik. Kesilapan mereka pengurukan. Ya. Baru ini. Tidak apa-apa saudara. Hari saudara itu baru kali. Dari nomor ini menambahkan untuk saya sekian. Nah, Bapak Ibu tidak boleh kita lihat jangan takut, masih ada pemeliharaan dalam hidup kita. Sepertiga dari laut menjadi darah. Ikan-ikan di laut sepertiga sudah ada hancur. Kapal-kapal tenggelam. Kita lihat sekarang. Tapi belum semua kapal yang tenggelam. Masih ada yang berlayar. Peringatan sudah.
Langsung dilakukan. Peringatan. Supaya manusia mempersiapkan diri, memperbaiki, mengingat Allah dalam hidup, beribadah kepada Tuhan, meningkatkan ibadahmu. Mungkin ada di sini ibadah hari-hari itu. Ada. Ya. Mereka berkata, nah ibadah itu aja lah. Harus persembahan, persembahan. Rohani mulai hari Selasa, satu hari Sabtu, baru berusaha. Tapi tidak. Sudah. Tapi hamba tuanya harus ya luar biasa semangatnya. Hari Selasa kami biar, hari Rabu kami harusnya. Hari Kamis pada keluarga, hari Jumat dua siap hari Sabtu dua semua di sini. Karena mereka kan firman Tuhan berkata, kita harus membiasakan diri dalam ibadah-ibadah. Asal dapat orang pun tidur. Jadi kau dah melahirkan di gereja, di pelayanan, di dalam ibadah dan bukan di pihak ini. Saya mendengarkan saudaraku ada seorang kawan pulang balik dari Korea Selatan. Ternyata saudara, orang Korea Selatan itu rumahnya itu hanya tempat tidur, rumah pribadi. Jadi rumah nomor satu bagi orang Korea adalah gereja. Ketika orang Korea mau bekerja, mereka ke gereja dulu. Di gereja dulu berdoa. Dari gereja baru berangkat kepada pekerjaan. Pulang dari pekerjaan, balik ke gereja berdoa, baru balik ke rumah, tidur. Pagi dia lagi, seperti itu, putar-putar. Kalau hitam, dari seminggu minggu loh. Wah, ada banyak memperbaiki ibadah. Karena zaman ini sudah aku zaman orang Yahudi. Pekerjaan semakin mengikat orang-orang Kristen supaya tidak ingat ibadah kepada. Dan ini sudah persis zaman bangsa Israel di tanah Mesir. Awal-awal Firaun memberikan orang jerami supaya dikerjakan orang-orang Israel untuk membuat batu bata. Tetapi akhir-akhirnya kalau Firaun tidak memberikan lagi jerami, Firaun menyuruh bangsa Israel mencari jerami sendiri dan membuat batu bata sendiri. Jadi tidak ada lagi kesempatan beribadah kepada Tuhan. Akhirnya sudah secara merugiskan bangsa Israel ketika di tanah Mesir menjadi bangsa yang bodoh, menjadi bangsa yang kerdil pengetahuan. Bapak Ibu kita sulit. Demikian juga sekarang Kota Batam sudah mulai masuk kepada orang ini bekerja tanpa henti, diikat oleh pekerjaan sudah, diikat oleh bisnis, akhirnya beribadah lupa. Padahal firman Tuhan tadi berkata, tingkatkan ibadahmu. Karena Yesus akan segera datang. Sudah diperingatkan oleh Bapak Ibu. Ya. Ada loh, saudaraku yang pernah berkata begini, "Ayo binoto itu, ayo mulu di gereja juga." Itu kan? Kalau di luar, wah, di luar apa joget tidak masuk. Ada di pesta, saudara kita tahan dulu. Coba ikan itu, lewat jam saya itu, kurang betul tak. Halo, coba ini terjadi. Coba di pesta itu, sampai pagi itu, sampai malam, jam 10 malam baru lagi pesta orang Padang, jam 10 malam baru selesai. Tapi bertahan di sini. Tapi di gereja saudara, 3 jam saja sudah bersujud, sudah keberatan. Sudah mau angkat, sudah pulang dari gereja. Ada apa ini? Ketika saudara lihat TikTok, Reel, YouTube, tetap ketawa. Tapi ketika pendetanya berubah, ini terjadi. Dia boleh baca berita kapan kita itu. Tapi boleh TikTok ini. Mereka sedih, tidak ada gila macam apa. Mereka sedih, berteriak sedih. Apalagi dibaca ini surat laki-laki itu, bisa marah-marah dia mungkin. Bahaya ini sudah. Betul, marah-marah sedih, berteriak-teriak. Berarti sudah gila kan? Ini sudah ada kasus. Jadi apa
saya semua di GOM, tinggal saudaraku di GOM. Karena di sana dia latihan terus. Mulai jam 8 sampai jam 8 malam. Di situ latihannya makan siang aja dan aku. Tak boleh bawa handphone. Ini saudara enggak sudah. Di situ aja dia terus. Latihan melarang itu, jangan bawa handphone. Latihan serius. Nah, Bapak Ibu dikasih lihat, ini yang terjadi sekarang. Kita pergunakanlah kesempatan ini. Kalau sepertiga masih ada, berarti kita masih memiliki kesempatan memperbaiki saudara, memperbaiki ibadah, memperbaiki korban-korbanmu kepada Tuhan. Karena nanti kita baca, itu bisa kita baca. Wahyu pasal 16. Di situ ada 7 malapetaka lagi saudara. Ini sangkakala berarti peringatan. Kalau 7 sangkakala itu surat kepala 7 malapetaka nanti dalam Wahyu pasal 16 itu diturunkan ke bumi. Wah, tak ada tahan saudara. Tak ada tahan. Karena sakitnya bahaya saudara malapetaka itu. Sampai banyak orang murtad. Begitu gampang orang Kristen sekarang meninggalkan Kristen. Hampir setiap hari saudara ada yang salah. Dibeci-beci. Karena meninggalkan. Begitu gampangnya sekarang saudara menjual iman. Di kampung kami saudara, orang Pengadaan itu orang sama dan menguli dan Pengadaan. Dia berata sudah capta. Ada buruk gawi buruk atau agak nasi, tak berata. Ini terjadi sekarang. Di kampung mertua saya kemarin orang meninggal sudah berumur 70 tahun. Tak dibuat adanya, hanya pertanyaan. Langsung sampai dalam hukum saya. Boleh sampai gereja dan berapa? Tapi ketika saudara anak di kampung itu nikah dengan agama lain, ada keberatan. Ini kenyataan. Terus sekarang sudah tak keberatan, dia itu boleh asal manapun. Zaman saya, waktu saya mengincing saudara tahun 2000, orang tua di kampung memisahkan kepada garisnya, inah, bulu buidam, enakku kau dari dunia bang. Bulu main, kau menang, bulu bui polisi bang. Tentara bang, enakku, berusaha bang enakku. Kita bermain. Karena pengincin, kau dari dunia mangan. Karena tadi, sekolah apa? Partida itu sekolah kan. Orang tua hari kan, saudara kelas ya, karena saya tidak terlalu menuntut itu, walaupun tidak ada kesempatan sudah. Tapi saya saudara tua saya tidak terlalu menuntut. Bagi saya pelayanan itu tidak yang paling utama. Jadi baru yang kawin, baru berkawan atau baru tahu, bukan di bidang agama kan larang. Udah kali mereka mau kena tensu, ngaco cuci mah. Ini sudah. Atau gaul bermain. Ini berbaca. Gaul kabar waktu ini karena tidak gaul. Ini sudah. Kita jaga sudah. Sangkakala yang ketiga, Wahyu 8 ayat 10 sampai 11 supaya selesai nanti sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-8 ayat 10 sampai 11. 1, 2, 3 ya. Dia seperti Allah dan dia minta seperti Yesus dan mata air. Nama Tuhan itu ialah Situs dan seperti dari semua air tidak Yesus. Situs. Ini sungai sekarang, menyasar sungai. Tadi laut.
pohon-pohon sudah lewat, hangus sepertinya. Saudara kasih Tuhan, sekarang sungai-sungai sepertikan dari sungai menjadi darah, saudara. Kasih Tuhan. Menjadi pahit. Ada bintang, saudara, kasih Tuhan, jatuh. Air menjadi pahit. Saya sampaikan kepada kita, saudara, pada akhir zaman akan banyak orang mengalami kepahitan. Suami, saudaraku, menimbulkan kepahitan kepada istri. Istri menimbulkan kepahitan kepada suami. Anak-anak menimbulkan kepahitan kepada orang tua. Kita sekarang, anak-anak kita itu, ada kita jaga mereka, kita rawat, saudara. Kita dorong mereka melayani Tuhan. Kita perhatikan di sana, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Siapa yang menimbulkan kepahitan, saudara? Lucifer, iblis, setan. Ayo orang Kristen sekarang mengalami kepahitan oleh karena ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak-anak, masalah pekerjaan, saudara. Efesus berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Efesus, uanglah segala kepahitan. Sama sampaikan kepada kita, kepahitan menghalangi seseorang untuk datang kepada Tuhan. Karena nanti kepahitan akan menimbulkan pertumbuhan, saudara. Dan Yesus berkata dalam kitab Yohanes, terimalah air hidup. Itulah firman Tuhan. Tapi nah, saudara, sampai hari ini masih ada isi nama Tuhan. Masih bisa kita minum. Haleluya. Bersyukurlah. Puji Tuhan. Masih bisa melakukan orang tua. Mungkin memelihara Tuhan. Tetapi tiba masanya nanti, tidak akan ada lagi. Semua akan hilang. Apa yang kita sebut? Jadi selagi kita masih minum air, masih bisa minum air, saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Tingkatkanlah ibadahnya. Selagi bisa menerima gaji, selagi mendapatkan uang, bersyukurlah kepada Tuhan. Tingkatkanlah ibadahmu. Tingkatkanlah korban-korbanmu kepada Tuhan. Ini pesta pera yang bisa diyakini nih. Udah ada besari nih. Jalan-jalan ke kamar tiga dah. Haleluya. Haleluya. Ini sudah kita. Tapi puji Tuhan, saudara, tapi saya minta maaf karena besok saya berangkat ke Medan. Ya kebetulan, saudara, saya ikut ke seminar di Medan sama sekarang dan besok pagi saya dari rumah itu, saudara. Jadi saya minta maaf dan maaf. Nah, saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan, saudara. Karena hidup ini harus perlu perjuangan. Ya, hari saya buat bilang, saya berjalan terus. Saya bersyukur, saudara, karena tidak semua orang bisa diberi dalam pendeta rumah kita. Tidak semua orang bisa berubah Tuhan di sini. Tetapi puji Tuhan, saudara, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan Tuhan di pada pendeta. Kesempatan emas, saudara. Ibadah keluarga yang datang di mana saudara, dipijak. Ibadah ini musuh lebih luar biasa, saudara. Kelayakan itu. Dan beliau sudah 72 tahun. Ya. Dan kami disambut dengan seperti menjadi pelayan. Walaupun sudah pendeta senior. Dan kami disediakan untuk kami sambut. 3 orang saya bawa kita ditaruh satu semua. Berlaku. Baru itu dihitung oleh pekerja. Baru nanti dikasih kepada bantuan itu sudah tes. Sudah mesti di bos berdua, di bos ini juga mesti pacaran. Boleh tak? Ibu-ibu. Ada dulu saudara yang jangan bego. Beli ruko dia harga 700 juta. Sudah, ini masih hidup dengan pendeta 10 dia.
Baru diundang lagi PDJ itu di sana. Mbak, mesti bilang buku itu. 17 juta dia beli sudah. Coba sih. Saudara kasih dia. Baru tiba lah makan. Baru makan kota, makan kota. Kita Costa. Dari jalan makan kita ini. Jadi di jalan. Buku harga 17 juta. Ada jalan-jalan tempat kita ada buku. Tak ada sih. Itu tak usah dikasih lah kan. Tak apa-apa. Tak menentukan. Sudah. Tapi yang lainnya. 17 juta loh. Baru kemarin begitu lagi satu lagi. Harga 1 miliar. Buku. Hebat dia. Ada tak berbalik. Memang si pagi aku bilang mana itu juga. Hari itu kebiolin tamu. Sama orang taruh aku kebiolin tamu. Ini sudah beda dengan holit, beda si holit pagi. Holit si holit pagi ini masih bisa tidak kikir. Kikir. Kalau dah holit, tujuh tu diri nak Tuhan holit. Kalau dah kikir, tujuh dah holit tu diri nak sendiri holit. Mereka kamu kan minat tanah. Binatang kalau tu gereja besar-besar cepit, nawar uang. Kalau saya lihat dia, ada apa? Kebek boleh besar cepit kalau tu gereja. Kebek kita. Tapi pakai besar cepit gitu. Tapi nak kibah. Semua nak bergerak sotik. Kati, suka yang nak bergerak bergerak kamar tu. Karena dia bergerak sotik. Ini sudah ada kasus itu kan. Bang ini terus. Asal rekening. Maafin orang dan ini dibayar lupa masa satu biji baik dua masalah kalau ini atau begini saudara kasih ada lagi saudara dimasak pagi di batu sani ada stoples kenal sih baru stoples bapak kan lagi buat stoples sih banyak baru ada inovasi rendang. Baik itu buka saya lagi, buka sore ini panas sore, malam si kamu saya bersama ini panas sih, berapa? Boleh tuh, kau berjuru itu nama Tuhan, haleluya. Kamu semua harus ini berapa? Saudara kata lihat Tuhan cakap yang keempat, kita baca Wahyu 8 ayat 12. Wahyu 8 ayat 12 supaya cepat saudara. Kita baca 1, 2, 3 ya. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakala dan terbuka sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Perhatikan saudara, sepertiga dari bulan dan bintang-bintang lenyap saudara. Tapi bulan masih bersinar, bintang masih ada, matahari masih bersinar saudara. Ini kesempatan. Sepertiga matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus. Berarti kesempatan. Siang hari tidak terang dan gelap makin gelap. Saya hubungkan ini saudara. Orang yang ada di dalam Tuhan semakin baik akan semakin lebih baik. Orang yang tidak ada di dalam Tuhan akan semakin gelap, semakin jahat saudara. Makanya kalau baca-baca dokter, baca-baca diri Tuhan yang lagi. Biasakanlah dirimu saudara beribadah kepada Tuhan. Jadi mari kita terus berjuang saudara. Kesempatan ini kita pergunakan untuk melayani. Karena setiap kali saya libur sebenarnya. Tapi puji Tuhan saudara, saya diberi kesempatan untuk kepala sekolah saya. Ketika saya izin itu saya akan melayani di sana dikasih saudara. Ya, bagi rapor saya tanggal 21, tapi besok saya juga berangkat. Saya izin karena saya juga kata saya akan berubah beda dari sekarang saya. Saya akan mengadakan seminar tentang bahaya narkoba. Nah, saudara juga sudah Tuhan selagi kita punya kesempatan, mari kita terus berjuang, beribadah, melayani Tuhan. Kalau orang tua setia melayani, anak-anak muda akan mengikuti melayani. Haleluya. Anak saya 3 orang sudah lakukan tiga-tiganya. Kadang kami semua. Saya Kobe, istri saya MC. Mereka bertiga Kobe musik. Kami bertiga di situ, kami berlima semua saudara berdiri datang.
Saya sangat bersyukur. Saya juga bersuka cita sudah melayani Tuhan. Kita dorong anak-anak kita melayani Tuhan. Jangan kita dorong dia hanya untuk mencari uang. Uang itu datang sendiri. Ini sudah dikuasai oleh Tuhan Yesus. Saya pun tidak berduga sudah. Saya cara pribadi, saya kepingin menjadi seorang guru biasa saja. Tetapi puji Tuhan yang meningkat, ditingkatkan Tuhan. Ya. Bahkan saya takut dulu saudaraku saya terikat nanti kepada dinas. Tapi rupanya saudaraku saya telah terikat, semakin terikat saya izin dikasih pulang. Dan saudaraku kan sudah kita lihat di sana. Sangkakala yang pertama sampai sangkakala yang tadi sudah dibunyikan. Oke, kita lihat sangkakala kelima. Wahyu 8 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang pasti akan meniup sangkakala. Perhatikan saudara, kasih Tuhan. Apa itu? Saya sampaikan seekor burung nasar. Apa itu? Melambangkan apa itu? Kalau kita bertampil, saya mengajak tabernakel saudara. Seekor burung nasar itu melambangkan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang mengingatkan setiap orang percaya. Celaka, celaka, celaka. 3 kali saudara. Ini sangat punya arti. Supaya manusia berjaga-jaga meningkatkan ibadahnya. Karena hukuman yang lebih berat akan datang. Tadi manusia diperingatkan melalui alam. Sangkakala pertama sampai sangkakala kedua. Saudara yang kasih. Tapi kita lihat ini sangkakala yang kelima. Seekor burung nasar, Roh Kudus melambangkan Roh Kudus, mengingatkan setiap orang percaya supaya tingkatkan ibadahmu. Jangan terlena dengan dunia ini sekarang, saudara. Seharusnya kita sudah meninggalkan berhala-berhala demi untuk ibadah kita, saudara. Saya melihat saudara buka sulit Tuhan. Saya melihat kekristenan sekarang nanti akhir-akhirnya akan masuk lagi kepada permainan. Ya, karena kekristenan sekarang sudah persis seperti permainan. Karena orang Kristen sekarang begitu giat kepada pemeliharaan istiadat. Mereka lebih mengutamakan ada istiadat daripada kebenaran firman Tuhan. Ini sekarang. Jadi saya takut saudara, Kristen sekarang akan menuju kepada berbalik lagi. Balik lagi kepada awal. Di mana orang Kristen tidak mengenal, orang Batak tidak mengenal Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, engkau telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang kau wariskan dari nenek moyang. Termasuklah itu saudara berhala itu. Penyembahan berhala. Mengkultuskan saudara. Mengkultuskan yang lebih tinggi daripada mereka saudara. Persis bagi tua kita kemarin saudara. Saya dengarkan, saya sangat tertawa saudara. Hampir-hampir orang Kristen tidak lagi bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak Yesus. Sama rata saudara. Tapi kemarin saudara tua kita bilang hampir-hampir saudara ketika minyak nawas itu digunakan saudara buka sudah Tuhan. Kata orang Farisi, buah sayang yang Tuhan meyakini, dijual di buah, dijual di baru yang dibagi ke orang-orang miskin saudara. Secara pemikiran logika saudara, tidak ada salah yang diberikan, yang dikatakan oleh orang Farisi. Tetapi konteksnya itu saudara, minyak itu bukan untuk dijual. Ada memang masalah saudara, minyak nawas itu dijual, baru dibagikan kepada orang miskin. Ada itu. Sama seperti uang kita, ada uang kita itu saudara, kita pergunakan untuk Tuhan. Ada uang kita itu, bisa uang kita itu kita pergunakan beli beras. Uang sekolah anak kita itu kan dunia. Tetapi ada salah-salah saudara uang kita itu kita pergunakan kepada Tuhan. Apa begitu saudara? Tetapi jangan seperti saudara bukan saudara Tuhan yang terjadi di kita, kisah Paradasum, suami istri. Mereka menjual tanah, mereka sepakat memberikan semua uangnya itu kepada pelayanan. Tetapi setelah tanah itu terjual, uang itu di tangan, mulailah mereka berpikir, mulailah mereka berlogika. Saya mau, kau di Matalean, satu nama Matalean itu rasuli, satu nama dihitam. Mereka berdosa saudara, karena konteksnya
uang itu seharusnya untuk Tuhan. Mereka sudah berjanji, saudara, kasih Tuhan. Jadi ada hak saudara, uang kita itu, gajimu itu, ada itu hak untuk ada hak milik Tuhan. Ada hak milikmu. Pergunakanlah itu keperluanmu sehari-hari. Tetapi ada hakmu itu untuk Tuhan, uang itu saudara. Pergunakan. Tapi coba lihat saja. Saya meyakini dalam Parisi. Aku dijual. Benar kan kata orang Parisi. Tetapi konteksnya ini menjadi waktu pada zaman itu bukan untuk dijual, tapi untuk pelayanan, untuk kemuliaan Tuhan. Dengarkan itu saudara. Simak itu bagus-bagus. Nah itulah yang terjadi sekarang, saudara. Ini terjadi sekarang. Orang lagi mengutamakan ini hari dia sekarang daripada Tuhan. Betul. Saya katakan tadi, di pesta adat itu satu hari bisa bertahan, tapi gereja bertahan. Dan mulai keberatan. Seharusnya Bapak Ibu dikasih lihat. Makanya dong mesti dalam kitab Markus. Ayah ada anak dia ada istri ada biru asli itu. Betul. Itu terjadi sekarang. Nyata. Berarti suara kita nih pasti orang Batak, saya orang Batak. Saya tidak mau kira orang Batak, saya orang Batak. Saudara, itu yang kita bilang. Harus punya suku. Tetapi yang kita buang adalah berhala-berhala. Berhala-berhala yang tidak berkenan kepada Allah. Kita lihat di sana. Sebelum saudara buka oleh Tuhan, saya baru belajar tadi melapangkan Roh Kudus. Ya. Perhatikan di sana Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus ini mengesankan kepada kita supaya tetap setia, tetap kembangkan ibadahmu, kembangkan korban-korbanmu saudara. Ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sangkakala yang kelima ini saudara menyasar kepada tubuh dan kepada tubuh manusia. Tetapi kalau kita lihat nanti 2 Petrus 3:9, Allah sabar menunggu kembalinya orang jahat itu kepada jalan Tuhan, supaya jangan ada yang binasa. Saudara. Kata celaka dalam kitab Wahyu disebutkan 3 kali saudara. Itu Wahyu 9:12, Wahyu 11:14, Wahyu 12:12. Baru dikatakan kalau kita bandingkan saudara, kata kudus disebut 3 kali juga. Ya, celaka. Tetapi saudara, kudus apa? Dibandingkan saudara, celaka masih ada, ancaman lagi, bahaya lagi di depan. Hiduplah kudus, nah bagi Tuhan. Sebenarnya, kasih Tuhan Yesus. Jadi seharusnya kekristenan sekarang sudah masuk kepada intensitas yang tinggi. Apa itu saudara? Coba kita lihat intensitas hujan karena semakin meningkat. Berarti hujan lebat saudara, semakin meningkat. Kalau intensitas iman saudara, seharusnya kita sudah masuk kepada keseriusan. Pertama, seharusnya kita sudah masuk kepada kesungguhan dalam ibadah ini. Yang ketiga, seharusnya kita sudah masuk kepada ketekunan. Seharusnya sudah dikasih oleh Tuhan. Jemaat Tuhan sudah masuk kepada semangat yang menyala-nyala. Seharusnya sudah dikasih oleh Tuhan. Gereja Tuhan sudah masuk kepada kedahsyatan. Ini intensitas iman kita harus meningkat saudara. Jangan berhenti di sini saudara. Jangan berhenti sampai di sini iman percaya kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Sampai kali yang kelima ini tadi saudara dikasih oleh Tuhan. Keluarlah berlalang dan kepada mereka diberikan kuasa seperti kuasa kalajengking. Baik kamu maka kalajengking saudara menggigit kulit kita itu. Seperti itulah saudara kuasa dari Tuhan. Siksaan itu nanti kepada orang-orang yang tidak memakai tanda darah. Mereka dilarang untuk merusak rumput, pohon dan tanaman. Mereka diizinkan untuk menyerang dan menyiksa manusia yang tidak mempunyai meteran Allah di dahinya, yaitu tanda salib. Saudara, itu Wahyu 9 ayat 4. Itu sudah dilupakan dalam kitab Yesaya. Yang sudah berkata bahwa jemaat Tuhan itu harus diberikan tanda T. Tanda T itu adalah tanda salib. Jadi tanda darah. Mereka tidak boleh membunuh, hanya menyiksa manusia yang tidak memakai tanda salib dan darah Yesus dalam hidupnya selama 5 bulan. Dan Wahyu 9:6, pada masa itu banyak orang mencari maut, tetapi maut lari dari mereka. Coba saudara, mereka mencoba bunuh diri tapi tak mati-mati. Baru pemimpin mereka ialah
atau Apolion, saudara yang kasih. Artinya malaikat juga mau. Karena sudah dilepaskan malaikat juga mau. Dan ini nanti akan menyiksa orang-orang yang tidak memakai tanda darah ini. Sampai kalian kadang kita dua sampai lagi saudara, supaya kita tutup kesimpulan. Coba kita lihat sampai kalian benar. Wahyu 9 ayat yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama Wahyu 9 ayat 13. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan malaikat yang pernah menyiksa kalian dan aku mendengar jadi mereka tidak diberikan lagi izin untuk menyiksa. Sekarang sudah membunuh sudah. Malaikat mau dilepaskan. Sama persis nanti seperti bangsa Israel di tanah Mesir. Itulah yang ke-10. Ketika saudara malaikat mau datang, maka Allah menghukum setiap membunuh setiap anak suku, baik manusia baik ternak di tanah Mesir. Dan itu akan terjadi. Tapi lihat tanda darah yang ada di pintu rumah bangsa Israel, maka malaikat yang mau akan melewati dia. Nah seperti itulah kita sekarang. Kalau ada tanda darah, tanda salib dalam hidup kita, maka malaikat yang mau akan lewati. Karena kita adalah milik Tuhan. Haleluya. Coba katakan kiri kanannya, kita milik Tuhan. Ya, cara kamu tuh, kiri kanan mulai. Cara kamu tak pilih. Cara kamu pada yang kiri mulai. Kita milik Tuhan sekali lagi, 1, 2, 3. Kita milik Tuhan. Nah, semua cara berarti kita milik Tuhan. Ya, kuda yang menunggang kita memakai baju tiram. Kepala kuda itu seperti singa dan dari mulutnya keluar api, asap dan belerang. Itu nanti akan muncul pembunuhan itu. Mereka nanti akan membunuh pakai apa? Api, asap dan belerang. Ini saudara yang kasih. Manusia yang tidak mau bertobat itu dibunuh seperti oleh api, asap dan belerang. Sudah termasuk kemarin COVID-19 itu membunuh manusia. Tetapi tidak semua orang dibunuh oleh COVID. Ya sudah merasa sampai kamu di tempat ini. Ya, ada yang mati dibunuh binatang buas. Ya, berita saudaraku di Afrika sana, ribuan manusia diterkam binatang buas. Bahkan mati karena kelaparan. Bahkan saudara mati karena dibunuh, mati pedang. Baru mati karena penyakit aneh, itulah COVID. COVID kan penyakit aneh. Ya, Wahyu dari dalam belakang tidak ditulis oleh saudara penyakit COVID. Tetapi tuliskan di sini penyakit aneh akan muncul pada akhir zaman. Itu dari. Dia sekarang saudara penyakit manusia aneh sekarang. Iya kan? Aneh-aneh saudara. Tidur, mulut dua batin. Tidur begini. Tidur, apa ini tidur? Ada itu. Kan pernah ada baru naik. Pakoya. Artinya berjaga-jagalah. Sehari-hari kita yang konten kita ada di Tuhan Bang, ada di COVID, ada di TV saudara kasih. Kuasa kuda-kuda itu terdapat pada mulut dan ekornya. Tahu saudara kasih Tuhan, mulut dan ekor itu nanti kalau Bapak Ibu baca Yesaya pasal 9, di situ nanti nabi-nabi palsu dan para imam-imam yang berdiri di bait Allah, nanti saudara bisa saja mereka menjadi antikris. Pembunuh bagi jemaat, hati-hati saudara. Si tua guru, pendeta saudara bisa pembunuh bagi jemaat. Pembunuh secara rohani saudara. Karena mulut dan ekornya saudara. Mulutnya nabi, dan ekornya imam-imam. Itu nanti Yesaya 9. Bahkan dalam kitab menuliskan Yesus mengajarkan, bisa saja dari antara jemaat juga nanti muncul itu antikris. Karena dari antara itu akan muncul beberapa orang antikris yang menentang Tuhan. Hati-hati harus untuk kamu deh. Katakanlah isi oleh antikris. Kita di sini pecinta Kristus. Saudara kasih Yesus. Jadi terakhir, baru terakhir itu sudah lihat perasaan. Coba saudara. Sebelum sangkakala yang ke-7 dibunyikan. Coba kita baca Wahyu 9 ayat 20. Saudara kasih. Ya, sebelum sangkakala ke-7 dibunyikan. Wahyu
9 ayat 20 sampai 21. Sedikit lagi. Kita baca bersama-sama. Wahyu pasal yang ke-9 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3 ya. Tetapi manusia yang tidak mati oleh penyakit juga bertobat dari perbuatan mereka. Mereka tidak berhenti untuk mengalami jahat dan berhati-hati dari emas, dari perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau berjalan. Teruskan 21. Dan mereka yang tidak bertobat daripada sihir, percobaan dan pencurian. Sudah diperingatkan dan disiksa, peringatkan, tapi dia toh juga manusia itu keras hati. Malah manusia itu semakin meningkat dalam kejahatan. Ketua kita bilang hari Minggu ini dulu, saudara saya masih teringat itu. Saudara kasih tua. Kita sekarang sudah dikabur oleh Mangkane, Mangkasa, saudara. Saya tertarik itu. Apa itu Mangkasa itu? Penguasa angkasa. Mana saudara satelit? Ya, betul ya. Satelit. Saya masuk sudah masuk akal juga. Ya, satelit sudah. Rupanya kalau kita teleponan kepada orang lain, suara kita naik ke satelit baru dibagikan lagi kepada orang lain. Jadi masuk dari sana. Banyak sekarang manusia sudah memperhalakan satelit. Saudara, tapi Pak Paulus berkata, apapun itu tidak akan bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Itu intinya yang disampaikan untuk dari satu Paulus. Saya tidak ada lagi. Nah, saudara yang sudah Tuhan apapun itu, sakit penyakit, kelaparan, persoalan, masalah, saudara, jangan memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini saudara yang sudah. Bahkan saudara, ya, kalau kita saudara dibutuhkan, saya di kampus saya memang saya tidak mau lagi mengikuti apa ini tradisi yang saya tidak mau lagi. Jadi kalau ada pernikahan saya hanya pernikahan di gereja saja. Baru kalau pesta-pesta saya tidak mau lagi. Karena saya bukan di sini. Apalagi saya tukang contoh, dipaksa saya tukang. Beliau juga dipaksa untuk dia begitu ya. Partita, sudah. Saya katakan begini, kalau nanti beres saya menikah, saya bilang begini, oke, saya mau tukang, tapi kunci mobil tidak dikasih. Betul, masa kunci dia tidak ada partita, kunci mobil mah, kunci jalan, bahasa puluh beres pun, bahasa puluh beres pun bukan beli. Apa orang itu? Orang di beres pun, lalu pun, kan ini pak. Ini sudah, ini bukan pikiran saya lagi. Makanya sudah ragu saya tidak mau lagi. Bukan berarti saya bukan orang bantah, saya orang bantah. Saya orang bantah, saya dikasih kurus. Ya, ini sudah istri saya, anak saya juga berkasih kurus. Tapi saya lepas. Saya punya dapur, saya punya ternak, saya punya undang-undang, saya punya lain. Semua saya punya saudara. Panggilan-panggilan di dalam diri kita. Saya tidak sapi, saya tidak mau berhala-berhala ini tadi. Saya tidak mau disini. Ini saudara kasus saya sudah tinggalkan itu. Walaupun saya dikatakan disingkirkan, dikucilkan, itu tidak apa-apa, saudara. Kita harus siap di situ. Walaupun kita dikucilkan, tapi kita tidak akan bisa, saudara, meninggalkan kasih Kristus. Jangan gara-gara itu kita meninggalkan kasih Kristus. Jadi kita perhatikan di sana. Jadi sampai kala ini kejahatan manusia semakin meningkat, saudara kasus. Ini sekarang meningkat ini pembunuhan. Lihat berita di televisi. Atau sudah di koran-koran atau di internet, pembunuhan sudah berita paling viral sudah. Baru itu sihir sudah, percabulan dan pencurian ini meningkat. Pemerkosaan sekarang meningkat sudah. Di Jambi kemarin anak gadisnya 3 diperkosa oleh bapaknya. Orang Batak, nah itu Kristen. Di Batam dulu pernah seperti itu. Saudara, 3 anak gadisnya, ambil 3-3. Ini percabulan meningkat loh, saudara. Hati-hati, itu akibat dari pilih-pilih porno. Tontonan yang tidak benar. Bapaknya pun tidak sadar. Itu ada gadis yang sudah dirusak. Tapi biasanya, kalau sempat seorang ayah berperkosa anak gadis ketiga saudara, biasanya itu mencari bina. Biasanya. Tidak normal lagi saudara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka sudah meninggalkan kasih Kristus. Mereka terlibat di sini sudah diperingatkan, tapi tidak mau mendengarkan firman. Akhirnya terjadi pembunuhan. Bapak membunuh anak membunuh bapak. Itu siapa? Mereka siapa yang mereka? Mereka yang tidak memiliki tanda darah, tanda salib dalam hidupnya. Kalau tujuh hari terus tak berjuang kepada Tuhan, saudara.
Kamu udah ada kotor, setiap ukuran bisa minggu 4. Ya, nah waktu Batam, Sabtu deh gue ada kotor di Batam, ada kotor dari baru, apel ada kotor kira tuh di Indok itu ibarat. Orang tua itu kita aman, bersama dengan Tuhan saudara kita aman. Ada guru saya di Bengkok, waktu saya masih muda, dan sebagai sudah. Ada anak gadis, udah budi di sana, datang dari kampung, dari Samosir, dari Siti Tanam, dari mana saja saudara, udah budi di situ. Baru saudara, mereka mandi. Ya, kebetulan mereka tinggal di pastoran bersama yang kami. Rupanya kalau mereka mandi garis-garis dibuka itu, dibuka ke jimat-jimat itu. Yang baru dari letak komisi baru mandi di ibadah. Saya pada mandi ini, lupa ibadah. Dari rumah pakai. Apa ini sudah, baru saya dapat. Saya kasih kepada pendeta waktu itu. Ini jimat-jimat siapa ini? Baru ngaku dari situ dari Samosir. Iya Pak, itu jimat-jimat saya. Siapa yang berikan? Bapak saya. Untuk apa? Menjaga daging. Itu garis-garis dari kampung itu. Dengan kita ini ya, jimat ini ya. Asal lagi ngambil gambar ini ber. Apa itu bukan itu sedemikian? Hati-hati sudah. Jangan-jangan saudara bersolat Tuhan, Tuhan pun bisa juga pemegang itu. Dia anak simpan itu. Seorang-orang mereka harus bukan mereka tinggal. Sudah. Hati-hati loh. Bapak Ibu dikasih lihat juga. Kita tidak lagi di situ. Kita sudah keluar dari sana. Terakhir. Ayat Wahyu. Wahyu 11 ayat 15. Wahyu 11 ayat 15. Terakhir saudara, saya katakan lagi. Ini Yesus datang. Wahyu 11 ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Lalu mereka yang bertujuh meniup suara dan terdengarlah suara-suara dari di dalam surga berkata, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Bismillah, Yesus datang saudara. Sampai kali ke-7 dibunyikan, Yesus datang. Tapi saya membesarkan kepada kita, hari Tuhan datang seperti pencuri kepada mereka yang tidak memiliki tanda darah. Kalau jemaat Tuhan memiliki tanda darah, mereka seperti wanita yang bisa sama, yang memiliki persiapan, yang memiliki lampu minyak. Ketika mempelai Yesus datang saudara, kasih Tuhan, maka sok-sok Nadia, wanita bisa sana itu siap yang sok mempelai datang. Tetapi saudara kasih Tuhan, mereka yang tidak memiliki tanda darah, maka mereka akan terlena, mereka akan tidak bisa hidup saudara kasih Tuhan. Untuk itu, 2 Petrus 3:11. Mari kita baca. 2 Petrus 3:11. Kita baca bersama-sama. 2 Petrus 3:11. Dalam tulisan 1, 2, 3 ya. Jadi jika segala sesuatu ini akan membantu secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Puji Tuhan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, tahu arti saleh? Apa itu arti saleh? Apa itu saleh? Sempurna. Jadi termasuk kita kesempurnaan di Kristus. Asal kita memperoleh kita sempurna. Kalau kita tidak bisa suci, betapa saudara, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Melihat segala sesuatu itu nanti hancur semua. Matahari lenyap, bulan lenyap, bintang-bintang lenyap, bumi lenyap saudara. Betapa sucinya kita hidup dan salehnya. Ketika Yesus datang di awal-awal, saya sampaikan kepada kita, Yesus datang bukan dalam daging, tapi Dia di dalam roh. Makanya saudara, jemaat Tuhan harus hidup di dalam roh supaya nanti bisa melihat Yesus datang di dalam roh. Jadi kalau ibadah saya itu hitam dong, aberin Mesias palsu. Pasti Mesias palsu nanti yang datang. Kita lihat, ada sekarang di Cina gereja yang maha kuasa, Mesias yang perempuan, dari kasih Tuhan Yesus. Ada lagi Kristen progresif, itu semua menentangkan Kristenan itu saudara. Ada lagi kemarin di Manado memberkati mayat dengan yang hidup. Itu sangat bertentangan. Padahal firman Tuhan menuliskan tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Nah orang bilang nih, nah bagaimana dihebat di beda saya jadi beda. Kami mengapa orang dihebat di bispo? Iya, mengapa? Main lawan orang joget dia orang isi. Masuk bukan lawan isi, bahas bukan kita viral dong masuk. Dapat ini. Ada yang bercari lawan main di bispo. Kalau untuk firman itu mana ada yang tahu saudara, mana ada yang tahu. Dunia akan hancur. Langit saudaraku yang baru
Yerusalem baru akan disediakan bagi kita, saudara-saudara Tuhan. Dan anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan untuk kita bertobat, saudara-saudara Tuhan. Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Orang benar harus percaya kepada janji Allah bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi kita lihat di sana, hari Tuhan datang, saudara, seperti bercuri bagi orang yang tidak memakai tanda darah. Setelah itu, jangan lagi disahati. Karena sekarang banyak orang yang disahati. Idea udah sendiri, SPDTP harus ada Tuhan sama narohnya. Tulisan bercuri dan dia ada kau orang berkata, tapi udah gak berbohong kau segala semua. Itu kan, akhirnya banyak orang murtad, saudara. Kasih Tuhan Yesus itu. Tapi jangan gelisah hatimu, saudara. Di rumah Bapak banyak tempat tinggal. Itu Yohanes 14. Kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya, saudara. Yesus segera datang membawa upah masing-masing. Itu nanti 22 ayat 12. Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Saudara, Yesus datang di awal-awal. Itu Wahyu 1 ayat 7. Dan mereka yang ditebus akan dibawa masuk kepada pesta kawin Allah. Ayat terakhir, saudara, kasih Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita baca bersama-sama dengan semangat supaya kita berdoa kepada Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 2. Dan akhirnya nanti kita akan bertemu dengan Yesus. Sudah dapat kita baca? 1, 2, 3. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita adalah. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi anak kita. Dan sebelum kami berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Saya suruh kita bagi